الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم وافتح علينا بفتحك المبين. اليوم سوف نأخذ درسا عن أصحاب الأعذار. أصحاب جمع صاحب، والأعذار جمع عذر، عذر جمعه أعذار. Jadi kalau orang yang memiliki disebut dengan sahib, malik, wa al-a'zar jama' uzur, yang memiliki uzur, orang-orang yang memiliki uzur. Al-kalimatul jadidah, al-a'zar jam'u uzr, uzrun. Ashabul a'zar, al-ma'na huna ashabul a'zar, yaitu orang-orang yang memiliki uzur. Takhfif masdar min khaffafa yukhaffifu takhfifan. Meringankan, peringanan. Takhfif masdar, peringanan. Mu'tamid, i'tamada ya'tamidu. Mu'tamid hadha ism fa'il min fi'li i'tamada ya'tamidu, bergantung, menyandar. Ana a'tamid, idza qultu mathalan ana a'tamidu 'ala al-jidar, berarti jidar. Ana a'tamidu 'ala al-jidar berarti menyandar ke dinding. A'tamidu 'ala 'asa berarti kalau kita mengatakan ana a'tamid 'ala al-'asa berarti dia memakai tongkat untuk yang dipakai sebagai penahan badan. Nah, mu'tamid adalah orangnya, isim fa'il. Mustalqin, hadha ismu fa'il min istalqa yastalqi, maknanya adalah berbaring. Munhanin, hadha ismu fa'il min inhana yanhani. Inhana yanhani maknahu membungkukkan badan. Kalau munhanin berarti orang yang membungkukkan badan. Syaqqa yashuqqu alaihi, maknahu sa'ba yas'abu alaihi. Sa'ba yas'abu, berat, susah. Awal syai' alladhi yajuzu lahu an yatruka al-jama'ata min ar-rijal, orang yang boleh meninggalkan salat berjamaah bagi laki-laki adalah الرجل الذي لا يستطيع الحضور للصلاة مع الجماعة وذلك لخوف على نفسه. الرجل الذي لا يستطيع الحضور, laki-laki yang tidak mampu dia untuk hadir lissalati ma'al jamaah, untuk salat jamaah. Wadzalika berarti sebab dibolehkannya seorang laki-laki meninggalkan salat berjamaah di masjid adalah li khaufin ala nafsihi. Khafa idza jaa ba'dahu harfu jar ala ma'nahu khawatir. Wa idza khafa wa idza jaa ba'dahu harfu jar min ma'nahu takut. Ana akhafu minki berarti saya takut kepada kamu. Walakin idza qultu mathalan ana akhafu alaiki berarti maknahu ana akhafu ala salamatiki, maknanya adalah kalau kita mengatakan akhafu ala maknanya adalah mengkhawatirkan. Kalau kita mengatakan akhafu ala nafsiki atau akhafu alaiki maknanya adalah saya mengkhawatirkan kondisimu, keselamatanmu. Berarti yang membuat seorang laki-laki boleh tidak ikut sholat berjamaah di masjid adalah li khaufin ala nafsihi, mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Kaifa dzalika? Bagaimana itu?
Misalnya dia sakit, kalau dia pergi ke masjid maka kondisinya lebih parah. Atau ada terjadi kalau dia keluar dari rumah bisa mengancam keselamatan nyawanya. Misalnya ada perang misalnya, maka itu di situ diperbolehkan untuk meninggal seorang laki-laki. Kalau dia keluar dari rumah bisa mengancam keselamatan jiwanya, bisa nyawanya hilang, maka ketika itu seorang laki-laki diperbolehkan untuk tidak mengikuti sholat berjamaah di masjid. Au ala ahlihi, atau dia mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Kalau dia pergi sholat ke masjid, dia khawatir keluarganya akan terancam keselamatan keluarganya, maka boleh bagi dia untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Au ala malihi, atau mengkhawatirkan hartanya akan hilang. Kalau dia kalau dia pergi untuk sholat berjamaah, dia khawatir hartanya akan dicuri orang. Tajuzu lahu as-salatu fi baitih, maka orang-orang seperti ini, laki-laki yang seperti ini diperbolehkan bagi dia untuk sholat di rumah. Summa salatul marid, sholatnya orang yang sakit. Al-insanul marid alladzi la yastati'u an yuaddi as-salah, orang yang sakit, alladzi la yastati', yang tidak mampu dia, an yuaddi as-salata, untuk melakukan salat, bi qiyamin wa ruku'in wa sujudin, dia tidak bisa melakukan salat dengan berdiri, ruku', sujud. Aw la yastati'u ba'dha dzalika, atau dia tidak bisa sebahagian dari gerak-gerakan salat. Bisa jadi sama sekali dia tidak bisa menggerakkan bahagian badannya, seperti orang misalnya lumpuh total atau orang kena stroke misal. Nas'alullah as-salamah, nas'alullah an yu'afiyana mimma ibtalahu katsiran minan nas. Aw la yastati'u ba'dha dzalika, atau dia tidak bisa melakukan sebahagian gerakan salat. Takunu salatuhu 'ala an-nahwi at-tali. Nah, bagaimana cara pelaksanaan tata cara pelaksanaan salatnya, maka salatnya kita lakukan sebagai berikut, 'ala an-nahwi at-tali. Al-nahwu huna ma'nahu al-mithal, seperti contoh yang berikut. Raqam 1, an yusalliya salatal fariidati qa'iman walau munhaniyan. Kalau ada orang yang salat, an yusalliya, kita terjemahkan dulu ya. An yusalliya salatal fariidah, maka dia melakukan salat fardu qa'iman, dengan kondisi berdiri, walau munhaniyan, walaupun dia agak membungkukkan badannya. Misalnya ada orang yang sakit, tidak bisa dia berdiri dengan tegap sempurna karena pinggangnya sakit misalnya, tapi dia masih bisa mengondisikan dirinya berdiri, tapi harus membungkuk sedikit karena punggungnya sakit. Kalau dia luruskan berdirinya tidak bisa dia sholat karena saking sakitnya misal. Tapi kalau dia bungkukkan badannya sedikit, bisa dia sholat dalam kondisi berdiri, maka dia harus berdiri walaupun dia agak membungkuk sedikit. Inhana yanhani, itu membungkukkan badan. Au mu'tamidan ala asa, atau dia bergantung kepada tongkat, berarti dia memegang tongkat dalam kondisi sholat. Au jidarin, atau dia menyandar ke dinding. Kalau tidak menyandar dia jatuh dia. Atau dia harus duduk dia, maka dia memilih opsi berdiri dan menyandar ke dinding. Ini bagian tidak mampu. Wa nahwi dzalika, dan yang semisalnya. Fa in lam yastati' an yusalli as-salata qa'iman. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu untuk sholat dalam kondisi berdiri, shalla jalisan, maka dia sholat dalam kondisi duduk dia sholatnya.
sholat yang duduk ini kalau dia bisa duduk di lantai hadza afdal. Dan kalau dia tidak mampu untuk duduk di lantai, dia boleh duduk di atas kursi. Wa in lam yastati' an yusalliya jalisan. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu untuk sholat duduk, shalla ala janbihi, maka dia sholat menghadap ke salah satu sisi badannya. Dia miringkan badannya ke salah satu sisi, baik dia memiringkan badannya ke arah kanan. Kalau tidak bisa ke arah kanan, berarti dia miringkan ke arah kiri. Muttajihan ilal qiblah, dengan syarat dia menghadap ke kiblat, karena menghadap kiblat dalam sholat itu adalah wajib. Wal janbul aymanu afdalu minal aysar, dan sisi dia miring ke arah kanan itu lebih baik daripada dia miring ke arah kiri. Kalau dia bisa mengondisikan, yang penting syaratnya adalah dia selalu menghadap kiblat. Kalau dia bisa memiringkan badannya ke arah kanan menghadap kiblat, maka dia miringkan badannya ke arah kanan dan menghadap kiblat. Tapi kalau tidak bisa, dia miringkan ke arah kiri badannya, tapi yang penting dia selalu menghadap ke kiblat. Baik. Fa illam wal janbul aymanu afdalu minal aysar, dan sisi kanan badan lebih baik daripada sisi kiri. Nah, kalau ada pertanyaan ini, afwan ya, kalau ada yang bertanya, ini biasanya bagi ibu-ibu ada namanya penyakit salisul baul. Apa itu salisul baul? Orang yang tidak bisa menahan pipisnya. Jadi dia begitu selesai sholat, begitu dia selesai pipis pas waktu sholat, nanti pipisnya kadang-kadang dia tidak sadar keluar pipisnya, dan itu dia tidak bisa mengontrol. Kebanyakan ini adalah bagi orang-orang yang sudah lanjut usia, dan yang paling rentan itu adalah bagi perempuan. Ini kalau misalnya ada terjadi di keluarganya, silakan diinformasikan. Nah, kadang-kadang perempuan ketika dia sudah lebih dari 50 tahun, kadang-kadang dia tidak bisa mengontrol keluar pipisnya. Nah, kalau seandainya dia banyak bergerak ketika sholat, kalau dia sholat dalam kondisi berdiri, misalnya dia berdiri sholatnya, habis itu kan nanti dia harus ruku, habis itu bangkit lagi, sujud, duduk dan segala macam, itu kan banyak gerakannya, maka keluar pipisnya. Nah, tapi kalau seandainya dia duduk, dia sholat, bisa dia tidak keluar pipisnya. Madza taf'al, apa yang harus dilakukan oleh orang yang seperti ini? Maka dia sholat dalam kondisi duduk. Diperbolehkan bagi dia untuk sholat dalam kondisi duduk. Ini banyak ternyata setelah ditanya-tanya ibu-ibu yang sudah lewat umurnya dari 50 tahun, banyak, wallahu alam, kalau di laki-laki sepertinya juga ada kasus seperti ini. Tapi kalau seandainya ada di keluarga, silakan diinformasikan bagi orang yang wanita atau laki-laki yang dia kalau berdiri dia batal wudunya karena dia selalu keluar pipisnya, dan itu dia tidak bisa ngontrol keluar pipisnya. Tapi kalau seandainya dia sholatnya duduk, tidak keluar pipisnya, madza taf'al? Tusalli jalisah, maka dia sholat dalam kondisi duduk. Diperbolehkan dia untuk sholat duduk. Atau ada namanya salisul baul. Apa itu salisul baul? Orang yang tidak bisa dia mengontrol pipisnya. Selesai dia pipis, habis itu kalau yang tadi kasusnya seperti salisul baul ya, yang perempuan tadi itu. Kalau orang yang penyakit punya salisul baul, selesai dia pipis, habis itu tanpa dia sadari pipisnya keluar lagi, habis itu tanpa dia sadari pipisnya keluar lagi. Ini biasanya juga bagi orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Wallahu alam, bagi anak-anak muda ini ada atau tidak, tapi kebanyakannya adalah kasus bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Apa yang dia lakukan? Maka orang yang salisul baul ini, dia pipis, istinja, dia cebok, dia berwudu, langsung sholat, dia tidak menunggu dulu.
Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol pipisnya. Nah, kalau seandainya dia ketika sholat itu keluar pipisnya bagaimana? Ya'fa anhu, maka dimaafkan bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrol keluarnya pipis tersebut. Baik. فإن لم يستطع نستمر فإن لم يستطع أن يصلي وهو على جنبه, tapi kalau seandainya dia tidak mampu sholat di salah satu dengan memiringkan salah satu sisi tubuhnya, shalla mustalqiyan, maka dia sholat dalam keadaan berbaring, warijlahu ilal qiblah, dengan syarat kedua kakinya menghadap ke arah kiblat. Nah, gambarannya adalah ketika dia berdiri dia menghadap ke kiblat. Baik. Karena sekarang dia posisinya adalah tertidur, maka kakinya yang menghadap ke kiblat. 5. 'Ala al-maridi an yaf'ala ma yastati'uhu, bagi seorang yang sakit dia harus melakukan apa yang dia mampu lakukan, minar ruku'i, baik itu ruku', was sujudi wal julusi wal qiyam, baik itu ruku', sujud, duduk atau berdiri. Mampu dia setengah saja ruku'nya, tidak sempurna ruku'nya, maka dia lakukan. Pokoknya seberapa bisa dia melakukannya dalam kondisi sakit. Nah, al-muhim as-salatu la tutraku abadan. Yang penting sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena yang pertama kali ditanya seorang hamba di dalam kubur adalah tentang sholatnya. Yang menghubungkan seorang hamba dengan Rabbnya adalah dengan Allah adalah sholatnya. Baik. Bahkan seorang mujahid fi sabilillah tidak boleh dia meninggalkan sholat. Seorang mujahid fi sabilillah tidak boleh dia meninggalkan sholat, karena saking pentingnya sholat ini tidak bisa diwakilkan, tidak boleh ditinggalkan. Nah, selalu menjaga sholat. Nah, wa an yuaddiya kulla salatin fi waqtiha, dan dengan syarat dia selalu melaksanakan setiap sholat fi waqtiha, di waktunya. Fa in syaqqa alaihi dzalika, tapi apabila sulit bagi dia hal tersebut, jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqti ahadihima, maka boleh bagi dia untuk menjamak zuhur dan asar fi waqti ahadihima, di salah satu waktunya. Boleh berarti dia boleh menjamakkannya jamak takdim, berarti melakukan salat zuhur dan salat asar di waktu salat zuhur, dan boleh menjamaknya jamak takhir, melakukan salat zuhur dan asar. Kalau ini salatnya adalah salat zuhur dan asar, maka dia lakukan salat zuhur dan asar di waktu salat asar. Wa bainal maghribi wal isya'i fi waqti ahadihima, dan melaksanakan salat maghrib dan isya' fi waqti ahadihima, di salah satu waktu keduanya. Berarti jamak takdim dilakukan salat maghrib dan isya di waktu salat maghrib, atau jamak takhir melakukan salat maghrib dan isya di waktu salat isya. Wa in ajiza 'anil wudu'i falahu tayammum. Nah, kalau seandainya tidak sakit aja ini keluhannya, wudu pun tidak bisa, madza yaf'al? Apa yang dilakukan? Fa in ajiza 'anil wudu'i, kalau seandainya dia tidak mampu untuk berwudu, falahu tayammum, maka dia diberikan kesempatan untuk bertayammum. Ma aisara hadza ad-din, ma ashala hadza ad-din, betapa mudahnya agama ini. Nah, kalau tidak bisa seperti ini, ada opsi yang lain. Kalau tidak bisa juga, ada opsi kedua. Kalau tidak bisa juga, ada opsi ketiga. Nah, yang penting sholat tidak boleh ditinggalkan, mau dalam safar, mau hadar. Hadar itu tidak dalam bepergian, mau dalam kondisi sehat, kondisi sakit. Baik. Ad-dalil, ma dalilu ala dzalika? Ada kaidah di dalam usulul fiqh, ad-dinu idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Kaidah dalam usul fiqh, agama itu idza daqa, kalau seandainya kondisinya sulit, ittasa'a, maka agama itu menjadi luas dia. Maka apa maksudnya menjadi luas? Ada yang disebut dengan
rukhsah. Rukhsah itu kan sebenarnya keringanan untuk meluaskan sesuatu yang sempit. Dia dalam kondisi, misalnya dia dalam kondisi bepergian, nggak bisa dia melakukan sholat 4 rakaat karena sempitnya waktunya misalnya, atau sulit dia untuk melakukan sholat, maka diberikan agama itu dia menjadi lapang, diberikan dia opsi untuk melakukan sholat menjamak sholat, diperbolehkan menjamak sholat. Habis itu diberikan lagi kesempatan untuk melakukan salat qasar. Tapi idza ittasa'a, kalau seandainya kondisi sudah lapang, dhaqa, maka agama itu menjadi sempit dia kembali, maka dia kembali ke aturan awalnya. Harus melaksanakan setiap salat di waktunya, harus melaksanakan, tidak boleh menjamak salat. Nah, begitu juga bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit berlaku kaidah ini, ad-dinu idza dhaqa, kalau kondisinya sempit, ittasa'a, maka dia agama ini menjadi lapang. Maka dia mau sholat tidak bisa berdiri, maka ada kelapangan lagi, boleh duduk. Tidak bisa duduk, maka ada kelapangan lagi, boleh miring ke arah sambil berbaring, miring ke arah kanan atau ke arah kiri, yang penting menghadap ke arah kiblat. Tidak bisa juga, maka dia diizinkan untuk sholat dalam kondisi dengan berbaring dan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat. Nah, tapi kalau seandainya idza tasa'a, sehat dia, berarti kondisinya lapang sekarang, dhaqa, maka aturannya kembali menjadi sempit, kembali dia ke aturan awal pelaksanaan tata cara pelaksanaan salat. Nah, ma ajmala hadza ad-din. طيب من المعروف أن الدين الإسلامي دين يسر لا عسر. Sebagaimana diketahui bahwasanya agama Islam ini adalah dinu yusrin, agama yang mudah, la usrin, tidak ada kesulitan di sana. Walidzalika rafa'al masyaqqah, oleh sebab itu agama Islam rafa'a al masyaqqah, mengangkat semua kesulitan, wal haraj, al haraj ma'nahu al masyaqqah, an ashabi al a'dzar, bagi orang-orang yang mempunyai uzur, rahmatan bihim, karena kasih sayang Allah kepada mereka, wa takhfifan alaihim, dan untuk memberikan kemudahan kepada mereka dalam beribadah. Qala Allah Ta'ala, madza qala Allah Ta'ala, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah, ma di sini adalah mim an-nafiyah. Allah tidak menjadikan bagi kalian fid dini, di dalam agama, min haraj, min masyaqqah. Wa qala ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang dia sanggup untuk pikul. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umran bin Husain, Rasulullah SAW mengatakan kepada Umran ibn Husain, salli qa'iman, salatlah kamu dalam kondisi berdiri, fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu berdiri fa qa'idan, maka salatlah dalam kondisi duduk, fa in lam tastati' fa 'ala janbin, tapi kalau tidak mampu juga fa 'ala janbin, maka salatlah dalam mengarah ke salah satu sisi tubuh. Rawahul jamaah illa musliman, ini masih itunya diriwayatkan oleh al-jamaah. Al-jamaah itu siapa tuh? Lihat di hamisnya, di catatan kakinya, al-jamaatu al-Bukhari wa Muslimun wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah, itu yang disebut dengan al-jamaah illa musliman. Wa zada an-Nasa'i fa in lam tastati' fa mustalqiyan. Di hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i menambahkan, kalau seandainya kamu tidak mampu, fa mustalqiyan, maka sholatlah dalam kondisi mustalqiyan, terlentang, menelentang ya. Jaid, ila huna darsuna li hadza al-yawm. At-tadribu as-sadis,
التدريب السادس، هذا واجب. أجب عن الأسئلة التالية: لماذا رفعت المشقة عن أصحاب الأعذار؟ هاتي دليلا من السنة على التخفيف عن المريض في الصلاة. كيف يؤدي المريض الصلاة؟ من هم أصحاب الأعذار؟ متى تجوز الصلاة في البيت؟ طيب، إن شاء الله نستمر إلى هنا لهذا اليوم. نستمر في المحاضرة القادمة. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.